Usai finish ke-11 di MotoGP Qatar, Fabio Quartararo sebut Yamaha motor terburuk musim ini. Bagnaia mengomentari aksi Marquez yang finish keempat di Qatar. Jorge Martin mengaku kewalahan menahan serangan Marc Marquez. Fokus untuk belajar dengan Honda, Luca Marini sampai lakukan hal ini. Dan berikut berita selengkapnya. Fabio Quartararo mengaku sangat tidak puas dengan hasil yang didapat pada MotoGP Qatar. Pembalap tim Monster Energy Yamaha itu bahkan mengatakan mereka tertinggal sangat jauh dari pabrikan lain, dan mengkritik motornya saat ini adalah yang terburuk. Quartararo tidak memulai balapan pembuka di Qatar dengan baik. Dirinya harus puas finish di posisi 11 dengan terpaut 17 detik dari Francesco Bagnaia yang keluar sebagai pemenang. Usai balapan, Quartararo mengatakan sama sekali tidak melihat adanya perubahan. Pembalap asal Prancis itu menyatakan Yamaha menjadi semakin jauh dari tim pabrikan lainnya walaupun ada sedikit peningkatan. Kami semakin jauh dibandingkan tahun lalu. Oke, kami telah sedikit meningkat, namun kesenjangan antara semua pabrikan Eropa dan kami lebih besar. Bahkan dengan Honda, saya merasa kali ini dalam balapan kami kehilangan sesuatu. Ini mungkin motor terburuk meskipun kami telah meningkat. Kami mungkin semakin jauh dari sebelumnya. Ujar Quartararo dilansir dari Speedweek. Lebih lanjut, Quartararo menjelaskan masih harus berjuang untuk merawat kondisi ban selama balapan. Pembalap berusia 24 tahun itu berharap Yamaha bisa menemukan solusi untuk seri balapan berikutnya. Pembalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, turut mengomentari hasil positif yang diraih Marc Marquez pada MotoGP Qatar pada akhir pekan kemarin. Marc Marquez cukup memenuhi ekspektasi banyak orang bahwa di balapan pembuka dengan bersaing di barisan depan. Marc menjadi pembalap ketiga Ducati yang berhasil finish di depan setelah Francesco Bagnaia sebagai pemenang balapan dan Jorge yang finish ketiga. Hasil ini tentunya memberikan kepercayaan diri bagi juara dunia 8 kali itu. Penampilan Marquez sepanjang akhir pekan balapan cenderung stabil karena tak jauh-jauh dari posisi 5 besar. Melihat perkembangan pesat dari Marquez, Bagnaia ikut terkesan dengan sosok yang digadang-gadang akan menjadi pesaingnya itu. Bagaimanapun dia adalah Marc Marquez, juara dunia 8 kali. Jadi saya mengharapkan dia untuk tampil kompetitif. Saya tidak tahu apakah dia akan menjadi penantang gelar, tapi dia pastinya akan menjadi salah satu rival. Kita lihat saja nanti, ungkap Bagnaia. Di sisi lain, Marquez tak ingin besar hati karena dirinya merasa belum 100% dengan motor Desmosedici 23. Dirinya berharap mampu lebih baik lagi pada seri kedua di sirkuit Algarve, Portugal, pada Maret mendatang. Jorge Martin kewalahan menahan serangan Marc Marquez. Marc Marquez sukses bikin Jorge Martin kewalahan di MotoGP Qatar 2024. Hal itu diungkapkan sendiri oleh pembalap tim Pramac Ducati tersebut. Martin berhasil merebut podium dengan finish posisi 3 pada balapan yang berlangsung di sirkuit internasional Losail. Rider asal Spanyol itu kalah saing dari Francesco Bagnaia dan Brad Binder. Walaupun sukses merebut podium ketiga, Martin nyatanya harus susah payah meraihnya. Sebab ia harus menahan tekanan dari Marquez yang finish di posisi 4, dan di sisi lain juga fokus mengejar Binder. Saya harus bertarung dalam 2 pertarungan. Di satu sisi, saya ingin meraih Brad Binder di depan saya, dan di sisi lain, saya harus mempertahankan diri dari Marc yang berada di belakang saya. Dia terus memberikan tekanan.
Runner-up MotoGP 2023 itu mengaku memiliki hasrat besar untuk mengejar Binder. Namun, hal itu kemudian diurungkan karena terlalu beresiko. Menurutnya, pulang membawa poin jauh lebih berharga. Martinator juga meyakini Marc Marquez akan menjadi pesaingnya di balapan-balapan berikutnya. Pasalnya, Martin menilai, proses adaptasi Marc berjalan sangat cepat dan langsung kompetitif bersama Ducati. Adik Valentino Rossi, Luca Marini menjadikan gelaran MotoGP Qatar sebagai media pembelajaran. Pembalap asal Italia tersebut berada di lingkungan yang baru setelah memutuskan gabung dengan Repsol Honda mulai musim ini. Sebagaimana diketahui, Marini memang masih kesulitan dalam adaptasinya bersama Honda. Marini memulai balapan dari posisi 21, dirinya hanya mampu finish di posisi ke-20. Pembalap bernomor 10 tersebut sampai merasa bingung mengapa ada pembalap di belakangnya. Setelah melihat papan pitboard, ternyata ada pembalap KTM, Jack Miller, yang berada di belakangnya. Marini pun membiarkan Jack Miller menyalipnya dengan tujuan untuk mempelajari keadaan. Selepas balapan, adik Valentino Rossi itu mengaku dirinya banyak belajar. Saya bisa memahami banyak hal sepanjang balapan. Hal tersebut sangatlah penting. Terlebih, saat saya sadar Miller ada di belakang, saya membiarkan dia menyalip untuk sedikit mempelajari apa yang dia lakukan. Saya pikir itu akan membantu kami untuk belajar dan mendapatkan sisi positif. Menunggangi motor Honda tak semudah yang dirinya bayangkan. Luca Marini menjadi pembalap Honda dengan hasil paling bawah di Qatar. Rekan setimnya, Joan Mir, finish di posisi ke-13. Sementara itu, dua pembalap LCR Honda, yaitu Johan Zarco dan Takaki Nakagami, berturut-turut menyelesaikan balapan pada posisi 12 dan 19.